Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Astuti Madewi MAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Salsabila Rahmawati dengan NIM 64210760 sebagai moderator, dan terdapat 4 rekan saya. Yang pertama yaitu Indah Putri Amelia dengan NIM 64210782. Yang kedua yaitu Muhammad Maulana dengan NIM 64211254. Yang ketiga yaitu Windy Ardelia dengan NIM 64211246. Dan yang terakhir yang keempat yaitu Resa Bella Afrila dengan NIM 64211202. Sesuai dengan hasil diskusi kami, kelompok kami akan membahas tentang sistem penentuan biaya pokok pesanan. Pemaparan atau penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Indah Putri Amelia. Baik, di sini kita masuk ke latar belakang, yaitu tujuan umum sebuah perusahaan manufaktur adalah untuk mencari keuntungan dari penjualan barang yang diproduksi. Sehingga perusahaan sebaiknya menerapkan sistem untuk menentukan harga pokok pesanan dari barang yang akan dijual. Perusahaan biasanya tidak mengetahui cara untuk menentukan harga pokok pesanan yang baik dan benar. Perhitungan harga pokok pesanan adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi perusahaan agar perusahaan dapat menentukan harga dengan benar. Oke, kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem penentuan biaya pokok pesanan di PT Jaya Mas Medica Industri Tbk. Yang kedua, bagaimana perhitungan biaya pokok pesanan di PT Jaya Mas Medica Industri Tbk. Yang ketiga, apakah perhitungan biaya pokok pesanan di PT Jaya Mas Medica Industri Tbk sudah sesuai teori. Nah, selanjutnya ini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui sistem penentuan biaya pokok pesanan di PT Jaya Mas Medica Industri Tbk. Yang kedua, untuk mengetahui perhitungan biaya pokok pesanan di PT Jaya Mas Medica Industri Tbk. Yang ketiga, untuk menganalisis biaya pokok pesanan di PT Jaya Mas Medica Industri Tbk sudah tepat. Nah, kita masuk ke landasan teori, yaitu ada asymmetric information theory. Menurut Supriyono, asimetri informasi adalah situasi yang terbentuk karena prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen sehingga prinsipal tidak pernah dapat menemukan kontribusi usaha-usaha agen terhadap hasil-hasil perusahaan yang sebenarnya. Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih menguasai informasi dibandingkan pihak lain atau investor, dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri. Maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal sebagai pemilik. Selanjutnya ada pengertian biaya pokok pesanan. Menurut Mulyadi, biaya pokok pesanan merupakan biaya-biaya produksi yang dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan produk yang dihasilkan untuk memenuhi pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Menurut Parkinson, biaya pokok pesanan merupakan pengumpulan harga pokok produk yang di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah, dan setiap pesanan atau kontrak atau jasa dapat dipisahkan identitasnya. Baik, kita masuk ke karakteristik biaya pokok pesanan. Menurut Romney dan Steinberg, biaya pokok pesanan yang digunakan dalam perusahaan yang kegiatan produksinya berdasarkan pesanan mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan perlu menghitung biaya
biaya produksi untuk setiap jenis produk secara terpisah. Yang kedua, biaya produksi hendaknya diklasifikasikan menjadi dua kelompok berdasarkan hubungannya dengan produk. Yang ketiga, biaya produksi per unit dihitung dengan menghitung totalnya setelah pesanan selesai. Baik, di sini ada manfaat biaya pokok pesanan. Menurut Mulyadi, manfaat informasi biaya pokok pesanan yaitu yang pertama menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pelanggan. Yang kedua, pertimbangkan menerima atau menolak pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, hitung keuntungan dan kerugian setiap order. Yang kelima atau yang terakhir, menentukan biaya persediaan barang jadi dan barang dalam proses untuk dilaporkan dalam neraca. Selanjutnya ada perhitungan biaya pokok pesanan. Menurut Armanto Wicaksono, estimasi biaya produksi untuk menentukan harga jual sebagai berikut. Dalam melakukan perhitungan biaya pokok pesanan itu sendiri melalui penambahan biaya estimasi, yaitu estimasi biaya tenaga kerja ditambah dengan estimasi biaya bahan baku juga ditambah dengan estimasi biaya overhead, lalu kemudian setelah ditambah maka didapat total estimasi biaya produksinya. Setelah didapat total estimasi biaya produksi, maka lanjut menambahkan margin laba yang diharapkan perusahaan sehingga kemudian didapat harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Baik, masuk ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh Resa Bella Afrilat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Di sini ada profil perusahaan dari OneMed Healthcare. OneMed adalah merek peralatan medis terkemuka di Indonesia, diproduksi oleh PT Jaya Mas Medica Industri Tbk yang terintegrasi penuh dari desain, kelengkapan peralatan produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas terbaik, namun harga ekonomis. OneMed Healthcare memiliki 6 kategori peralatan medis, mulai dari medical, disposable, and consumable, antiseptic and dialysis, diagnostics and equipments, waking aids, and rehabilitation care, biotechnology and laboratory, dan hospital furnitures, dan produk medis konsumen lainnya. OneMed Healthcare telah memperoleh sertifikasi ISO 901-2000 dan juga standar mutu GMP Indonesia. Untuk produk perusahaannya yang ditawarkan, di sini ada Aseptan Liquid 500 ml plus dispenser dan Aseptic plus Essential 500 ml. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan. Untuk studi kasus, pada bulan April 2021, PT Jaya Mas Medica Industri mendapat pesanan 1.500 botol aseptan liquid kemasan 500 ml dari RS Premier dengan harga yang dibebankan kepada pemesan sebesar 35.000 per botol. Dalam bulan yang sama, PT Jaya Mas Medica Industri juga menerima pesanan aseptan plus esensial sebanyak 2.000 botol kemasan 500 ml dari RS Hermina dengan harga yang dibebankan kepada pemesan sebesar 24.000 per botol. Di tahun berikutnya, PT Jaya Mas Medica Industri menerima pesanan kembali dari kedua nama rumah sakit di atas dengan pembelian jenis produk yang sama, namun kuantitas yang berbeda. Tepatnya pada bulan Juni 2022, PT Jaya Mas Medica Industri mendapat pesanan 975 botol aseptan liquid kemasan 500 ml dari RS Premier dengan harga yang dibebankan sebesar 35.000 per botol. PT Jaya Mas Medica Industri juga menerima pesanan aseptan plus esensial sebanyak 1.600.000 botol kemasan 500 ml dari RS Hermina dengan harga yang dibebankan kepada pembeli sebesar 24.000 per botol. Berikutnya, melalui pesanan dari RS Premier diberi nomor 101/2021 untuk jenis pemesanannya di tahun 2021 dan diberi nomor 101/2022 untuk jenis pemesanannya di tahun 2022. Sedangkan pesanan yang berasal dari RS Hermina diberi nomor 102/2021 untuk jenis pemesanannya di tahun 2021 dan diberi nomor 102/2022 untuk jenis pemesanannya di tahun 2022. Untuk keperluan di atas, PT Jaya Mas membeli bahan baku dan bahan penolong yang akan dirincikan sebagai berikut.
Untuk pesanan tahun 2021, bahan baku yang digunakan yaitu etil alkohol 70% sebesar 525.000 mili dikali 33,33 rupiah sama dengan 17.498.250 rupiah. Untuk etil alkohol 80% sebesar 700.000 mili dikali 33,33 rupiah sama dengan 23.331.000 rupiah. Untuk chlorhexidine gluconat 0,5% sebesar 30.000 mili dikali 68,00 rupiah sama dengan 2.040.000 rupiah. Untuk essential oilnya sebesar 100.000 mili dikali 21,15 rupiah sama dengan 2.115.000 rupiah. Untuk Dionys waternya sebesar 380.000 mili dikali 48,60 rupiah sama dengan 18.468.000 rupiah. Untuk fragrance yaitu 600.000 mili dikali 60,00 rupiah sama dengan 360.000 rupiah. Untuk color 1.500 mili dikali 13,20 rupiah sama dengan 19.800 rupiah. Jumlah dari bahan bakunya sebesar 65.069.550 rupiah. Nah, untuk bahan penolong pesanan 101/2021 yaitu 51.500 pieces dikali 5.375 rupiah sama dengan 8.062.500 rupiah. Untuk bahan penolong pesanan 102/2021 yaitu 200.000 pieces dikali 1.700 rupiah sama dengan 3.400.000 rupiah. Jumlah dari bahan penolongnya yaitu sebesar 11.462.500 rupiah. Untuk pesanan tahun 2022, bahan baku yang digunakan yaitu etil alkohol 70% yaitu 323.750 mili dikali 23,15 rupiah sama dengan 7.494.813 rupiah. Untuk etil alkohol 80%-nya 560.000 mili dikali 26,16 rupiah sama dengan 14.649.600 rupiah. Untuk chlorhexidine gluconat 0,5% itu 18.500 mili dikali 57,00 rupiah sama dengan 1.054.500 rupiah. Untuk essential oilnya yaitu 80.000 mili dikali 51,21 rupiah sama dengan 1.216.800 rupiah. Untuk Dionys waternya 271.000 mili dikali 35,60 rupiah sama dengan 9.647.600 rupiah. Untuk emoline-nya 4.625 mili dikali 155,0 rupiah sama dengan 716.875 rupiah. Untuk fragrance yaitu 3.700 mili dikali 54,00 rupiah sama dengan 199.800 rupiah. Untuk color 975 mili dikali 11,20 rupiah sama dengan 10.360 rupiah. Nah, jumlah dari bahan bakunya sebesar 34.990.348 rupiah. Kita masuk ke bahan penolong. Bahan penolong pesanan 101/2022 yaitu 925 pieces dikali 4.125 rupiah sama dengan 3.815.625 rupiah. Untuk bahan penolong pesanan 102/2022 yaitu 1.600 pieces dikali 673 rupiah sama dengan 1.076.800 rupiah. Jumlah dari bahan penolongnya yaitu sebesar 4.892.425 rupiah. Untuk penggunaan bahan bakunya, pemakaian bahan baku pesanan 101 tahun 2021 yaitu etil alkohol 70% yaitu 525.000 mili dikali 33,33 rupiah sama dengan 17.498.250 rupiah. Untuk chlorhexidine gluconat 0,5%-nya yaitu 30.000 mili dikali 68,00 rupiah sama dengan 2.040.000 rupiah. Untuk Dionys waternya
yaitu 180.000 mili dikali Rp48,60 sama dengan Rp8.748.000. Untuk MO lainnya, 7.500 mili dikali Rp165,0 sama dengan Rp1.237.500. Untuk frekuensi, yaitu 6.000 mili dikali Rp60,00 sama dengan Rp360.000. Untuk kalornya, 1.500 mili dikali Rp13,20 sama dengan Rp19.800. Jumlah dari pemakaian bahan baku pesanan 101 tahun 2021 yaitu sebesar Rp29.903.550. Pemakaian bahan baku pesanan 102 tahun 2021 yaitu etal alkohol 80%, 700.000 mili dikali Rp33,33 sama dengan Rp23.331.000. Untuk esensial oilnya 100.000 mili dikali Rp21,15 sama dengan Rp2.115.000. Untuk deones waternya 200.000 mili dikali Rp48,60 sama dengan Rp9.720.000. Jumlah dari pemakaian bahan baku pesanan 102 tahun 2021 yaitu sebesar Rp35.166.000. Nah, jumlah dari pemakaian bahan baku pesanan untuk tahun 2021 sebesar Rp65.069.550. Selanjutnya untuk penggunaan bahan baku yang kedua, pemakaian bahan baku pesanan 101 tahun 2022 yaitu etal alkohol 70%, 323.750 mili dikali Rp23,15 sama dengan Rp7.494.813. Untuk chlorhexidine dan glukonat 0,5%-nya 18.500 mili dikali Rp57,00 sama dengan Rp1.054.500. Untuk deones waternya 111.000 mili dikali Rp35,60 sama dengan Rp3.951.600. Untuk emolannya 4.625 mili dikali Rp155 sama dengan Rp716.675. Untuk frekuensi, yaitu 3.700 mili dikali Rp54,00 sama dengan Rp199.800. Untuk kalor, 925 mili dikali Rp11,20 sama dengan Rp10.360. Jumlah dari pemakaian bahan baku pesanan 101 tahun 2022 yaitu sebesar Rp13.427.948. Untuk pemakaian bahan baku pesanan 102 tahun 2022 yaitu etal alkohol 80% sebesar Rp560.000 mili dikali 26,16 sama dengan Rp14.649.600. Untuk esensial oilnya 80.000 mili dikali Rp15,21 sama dengan Rp1.215.800. Untuk deones waternya 160.000 mili dikali Rp35,60 sama dengan Rp5.696.000. Jumlah dari pemakaian bahan baku pesanan 102 tahun 2022 yaitu sebesar Rp21.562.400. Jumlah pemakaian bahan baku pesanan pada tahun 2022 sebesar Rp34.990.348. Selanjutnya, rincian penggunaan bahan penolong. Pemakaian bahan penolong pesanan tahun 2021 yaitu pada pesanan bahan penolong pesanan 101 tahun 2021 yaitu 1.500 pieces dikali Rp5.375 sama dengan Rp8.062.500. Nah, bahan penolong untuk pesanan 102 tahun 2021 yaitu 2.000 pieces dikali Rp1.700 sama dengan Rp3.400.000. Jumlah dari pemakaian bahan penolong pemesanan tahun 2021 yaitu sebesar Rp11.462.500. Selanjutnya untuk pemakaian bahan penolong pesanan tahun 2022, bahan penolong pesanan untuk pesanan 101 tahun 2022 yaitu 925 pieces dikali Rp4.125
sama dengan Rp3.815.625. Untuk bahan penolong pesanan 102 tahun 2021 yaitu 1.600 pieces, 1.600 pieces dikali Rp673 sama dengan Rp1.076.800. Nah, jumlah dari pemakaian bahan penolong pesanan tahun 2022 ini sebesar Rp4.892.425. Selanjutnya, materinya akan dibawakan oleh Windy Ardelia. Untuk biaya produksi yang berikutnya itu adalah biaya tenaga kerja. Pada tampilan saat ini terlihat perincian mengenai biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk pesanan tahun 2021. Untuk biaya tenaga kerja di sini terdiri dari biaya upah dan biaya gaji. Biaya upah terbagi menjadi dua, yaitu upah langsung dan upah tidak langsung. Sedangkan biaya gaji itu terbagi menjadi dua juga, yaitu gaji untuk karyawan ADM umum serta gaji untuk karyawan bagian pemasaran. Adapun biaya upah yang pertama itu adalah untuk upah langsung pesanan 101/2021 didapat sebesar Rp6.120.000 dengan total jam kerja yang berlangsung itu adalah 720 jam dengan tarif Rp8.500 per jamnya. Untuk upah langsung yang kedua itu adalah upah langsung pesanan 102/2021 dengan total jam kerja yang berlangsung itu masih sama, yaitu 720 jam dengan tarif Rp5.500 per jamnya dan didapat sebesar Rp3.960.000. Sedangkan untuk upah tidak langsung yang dikeluarkan itu sebesar Rp17.200.000 dan total jumlah upah yang dikeluarkan yaitu Rp27.280.000. Untuk biaya gaji yang pertama yaitu gaji karyawan dan ADM umum yang dikeluarkan sebesar Rp4.950.000. Sedangkan untuk total biaya gaji karyawan bagian pemasaran yang dikeluarkan itu sebesar Rp5.750.000. Untuk total jumlah gaji yang dikeluarkan itu sebesar Rp10.700.000. Adapun keseluruhan jumlah upah dan gaji pesanan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp37.980.000. Masih dengan perincian biaya tenaga kerja, bedanya hanya saja jenis pesanan dan tarif biaya upah yang mengalami penaikan. Pada tampilan saat ini terlihat perincian mengenai biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk pesanan pada tahun 2022. Untuk biaya tenaga kerja di sini terdiri juga sama masih dengan biaya upah dan biaya gaji. Dengan biaya upah itu juga terbagi menjadi dua, itu upah langsung dan upah tidak langsung, sedangkan biaya gaji juga masih sama, yaitu untuk karyawan ADM umum dan untuk karyawan bagian pemasaran. Adapun biaya upah langsung pesanan 101 pada tahun 2022 itu masih dengan perincian biaya tenaga kerja, bedanya hanya jenis pesanan dan tarif biaya upah yang ternyata mengalami kenaikan. Pada tampilan saat ini terlihat perincian mengenai biaya tenaga kerja dikeluarkan untuk pesanan pada tahun 2022. Untuk biaya tenaga kerja di sini masih sama, itu terdiri dari biaya upah dan biaya gaji. Biaya upah juga terbagi tetap sama, yaitu terbagi menjadi upah langsung dan upah tidak langsung, sedangkan biaya gaji juga masih sama, yaitu untuk gaji karyawan ADM umum serta gaji untuk karyawan bagian pemasaran. Adapun biaya upah yang dikeluarkan untuk upah langsung pesanan 101/2022 itu adalah didapat sebesar Rp6.984.000 dengan total jam kerja berlangsung itu masih sama 720 jam dengan tarif Rp9.700 per jamnya. Nah, untuk biaya upah langsung pesanan 102/2022 didapat sebesar Rp6.120.000 dengan total jam kerja juga yang masih sama yaitu 720 jam dengan tarif Rp8.500 per jamnya. Sedangkan untuk upah tidak langsung yang dikeluarkan itu sebesar Rp19.350.000. Dan total jumlah upah yang dikeluarkan pada pesanan 2022 ini sebesar Rp32.454.000. Untuk biaya gaji yang pertama itu adalah gaji karyawan ADM dan umum. Nah, yang dikeluarkan itu untuk pesanan 2022 itu sebesar Rp4.950.000. Untuk pengeluaran gaji karyawan bagian pemasaran untuk pesanan 2022 ini adalah Rp5.750.000 dengan jumlah gaji keseluruhan itu adalah Rp10.700.000 dan total jumlah
keseluruhan dari upah dan gaji untuk pesanan 2022 ini yaitu didapat sebesar Rp43.154.000. Untuk biaya produksi yang berikutnya itu adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini pada perhitungannya perusahaan menetapkan tarif dasar sebesar 150% dari BTKL baik itu untuk pesanan 2021 atau untuk pesanan 2022. Adapun BOP yang dikeluarkan itu ada 4 jenis biaya. Yang pertama itu biaya depresiasi mesin, yang kedua biaya depresiasi gedung pabrik, yang ketiga itu biaya pemeliharaan mesin, dan yang keempat itu biaya pemeliharaan gedung. Nah, untuk pesanan 2021, BOP yang dikeluarkan itu sebesar Rp15.578.607 dengan rincian biaya depresiasi mesin yang dikeluarkan itu sebesar Rp5.904.483. Untuk biaya depresiasi gedung pabrik yang dikeluarkan itu Rp9.002.982. Untuk biaya pemeliharaan mesin itu yang dikeluarkan sebesar Rp170.995. Untuk biaya pemeliharaan gedung itu Rp500.147. Sedangkan untuk pesanan 2022 BOP yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp19.490.163 dengan rincian biaya depresiasi mesin yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp6.708.721. Untuk biaya depresiasi gedung mesin untuk biaya depresiasi gedung pabrik yaitu dikeluarkan sebesar Rp11.923.618. Untuk biaya pemeliharaan mesin yang dikeluarkan itu sebesar Rp256.192, dan yang keempat itu biaya pemeliharaan gedung yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp600.632. Setelah diperincikan mengenai pesanan yang masuk dan biaya-biaya produksi yang dikeluarkan, maka PT Jaya Mas Medica Industri diminta untuk membuat kedua hal penting yang sebelum masuk ke proses produksi, yaitu yang pertama perusahaan diminta untuk membuat kartu harga pokok pada setiap pesanan-pesanan yang masuk, dan yang kedua perusahaan juga diminta untuk membuatkan jurnal-jurnal transaksi untuk pesanan-pesanan yang masuk. Setelah kedua hal yang telah diminta tadi sudah disebutkan, maka selanjutnya adalah proses penyelesaiannya. Hal pertama yang akan dibuat yaitu kartu harga pokok. Kartu harga pokok di sini mencakup perincian-perincian biaya produksi yang dibeli untuk pesanan masuk. Adapun kartu harga pokok itu mempunyai bentuk kop pertama itu berisi nama perusahaan, dan pada kop 2 setelah judul itu berisi identitas kartu harga pokok itu sendiri. Untuk identitas kartu harga pokok itu yang pertama itu nama pesanan. Pesanan di sini itu 1001 pada tahun 2021 yang di label itu 101 strip 2021. Untuk jenis produk yang dipesan itu adalah aseptan liquid. Tanggal pesan itu pada bulan April 2021 dengan tanggal selesai juga masih sama, itu April 2021. Untuk pemesan dari Rumah Sakit Premier, sifat pemesanan itu segera dengan jumlah pesanan 1.500 piece dengan harga jual Rp52.500.000. Harga jual di sini didapat dari jumlah harga beli yang dibebankan kepada RS Premier yaitu sebesar 35.000 per botol dikali dengan jumlah pesanannya yaitu sebanyak 1.500 pieces, sehingga didapat harga jual untuk pesanan ini sebesar Rp52.500.000. Berikutnya untuk kartu harga pokoknya, pada kolom pertama ini berisi perincian bahan baku yang dibeli yaitu sebesar Rp29.903.550 dengan macam-macam bahan baku yang tertera pada kartu harga pokok ini. Nah, untuk kolom kedua itu berisi dengan perincian biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp6.120.000, di mana biaya ini didapat dari upah langsung yang dikeluarkan untuk pesanan 101/2021. Pada kolom ketiga ini berisi perincian biaya overhead pabrik yang dikeluarkan perusahaan yaitu sebesar Rp9.180.000, di mana biaya ini didapat dari hasil 150% dikali dengan total biaya tenaga kerja langsung yang didapat pada kolom kedua yaitu Rp6.120.000.
Setelah mendapatkan jumlah dari ketiga biaya yang telah diperincikan, maka jumlah total biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan pada tahun 2021 atau pesanan 101/2021 yaitu sebesar Rp45.203.550. Masih dengan kartu harga pokok yang sama namun jenis pemesanan yang berbeda. Jadi untuk pemesanan yang ini adalah pesanan dari 102 pada tahun 2021 untuk jenis produknya itu yaitu Acceptan Liquid Plus Essential dengan tanggal pesan yaitu April 2021 dengan tanggal selesai belum selesai karena memang masih dalam proses. Untuk pemesan itu berasal dari Rumah Sakit Hermina. Sifat pemesannya itu biasa dengan jumlah pemesan yaitu 2000 pieces dan harga jual itu Rp48 juta. Masih sama dengan perhitungan sebelumnya yaitu harga jual didapat dari harga yang dibebankan kepada RS Hermina itu sebesar Rp24.000 per botol dikali dengan jumlah pemesanannya itu 2 juta sehingga didapat harga jual untuk pesanan ini yaitu Rp48 juta. Masih dengan perincian kartu harga pokok sebelumnya itu pada kolom pertama itu berisi perincian bahan baku yang dibeli untuk pemesanan ini yaitu adalah sebesar Rp35.166.000 dengan macam-macam bahan baku yang sudah tertera di kartu harga pokok ini. Nah, untuk kolom kedua itu berisi perincian tenaga kerja langsung yang dikeluarkan itu sebesar Rp3.960.000 yang didapat dari biaya upah langsung yang dikeluarkan untuk pesanan 102/2021. Nah, untuk kolom ketiga ini juga sama, berisi perincian biaya overhead pabrik yang dikeluarkan perusahaan itu sebesar Rp5.940.000 yang didapat dari hasil 150% dikali dengan total biaya tenaga kerja langsung yang didapat di kolom kedua yaitu Rp3.960.000. Dan setelah mendapatkan jumlah dari ketiga biaya yang diperincikan, maka jumlah total biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan 102/2021 yaitu sebesar Rp45.066.000. Kartu harga pokok berikutnya itu adalah kartu harga pokok untuk pesanan 2022. Untuk kartu harga pokok pada tampilan di sini yaitu untuk pesanan 101/2022. Nah, untuk jenis produk yang dipesan itu adalah Acceptan Liquid. Tanggal pesan itu pada bulan Juni 2022 dan tanggal selesai itu pada bulan Juni 2022. Untuk pemesan itu berasal dari Rumah Sakit Premier dengan sifat pemesanan segera. Jumlah pesanan itu 925 dan harga jual untuk pesanan yang berjumlah 925 ini adalah sebesar Rp32.375.000 dengan jumlah harga yang dibebankan masih sama yaitu Rp35.000 per botolnya. Untuk kolom pertama berisi perincian bahan baku yang dibeli pada pesanan ini yaitu sebesar Rp13.427.940. Nah, untuk dimana di sini ada biaya bahan baku yang dibeli untuk pesanan ini. Dan yang pada kolom kedua itu berisi tentang perincian biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan itu sebesar Rp6.984.000 di mana biaya ini didapat dari upah langsung yang dikeluarkan untuk pesanan 101/2022. Untuk kolom ketiga berisi perincian biaya overhead pabrik yang dikeluarkan perusahaan itu sebesar Rp10.476.000 di mana biaya ini didapat dari hasil 150% atau tarif biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dikali dengan total biaya tenaga kerja langsung yang didapat pada kolom kedua. Sehingga untuk jumlah dari ketiga total biaya produksi yang dikeluarkan itu pada pesanan 101/2022 yaitu sebesar Rp30.887.948. Untuk kartu harga pokok yang keempat atau kartu harga pokok yang terakhir itu kartu harga pokok untuk pesanan 102/2022 dengan jenis produk yang dipesan yaitu Acceptan Plus Essential dengan tanggal pesan Juni 2022 dan tanggal selesai masih dalam proses sehingga belum didata tanggal selesainya. Untuk pemesan itu berasal dari Rumah Sakit Hermina dengan sifat pesanan itu segera.
Jumlah pesanan itu 1.600 dan harga jual itu sebesar Rp38.400.000 dengan harga beli yang dibebankan kepada Resamina itu sebesar 24.000 per botol, sehingga 24.000 dikali 1.600 didapat harga jual itu sebesar Rp38.400.000. Bentuk kartu harga pokok itu juga masih sama. Kolom pertama itu biaya bahan baku, kolom kedua itu biaya tenaga kerja langsung, dan kolom ketiga itu biaya overhead pabrik. Untuk kolom pertama berisi tentang perincian biaya bahan baku yang dibeli itu sebesar Rp21.562.400 dengan perincian biaya bahan baku yang sudah tertera di kartu harga pokok ini. Untuk kolom kedua berisi tentang perincian biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan sebesar Rp6.120.000, di mana biaya ini didapat dari upah langsung yang dikeluarkan untuk pesanan 102/2022. Dan untuk kolom yang ketiga ini berisi perincian biaya overhead pabrik yang dikeluarkan perusahaan itu sebesar Rp9.180.000, di mana biaya ini didapat dari hasil 150% dikali dengan total biaya tenaga kerja langsung yang didapat pada kolom kedua. Dan untuk jumlah dari ketiga total biaya produksi yang dikeluarkan pada pesanan 102/2022 yaitu sebesar Rp36.862.400. Setelah kita membuat kartu harga pokok, maka selanjutnya itu adalah pencatatan jurnal transaksi. Adapun pencatatan tersebut itu akan disampaikan lebih lanjut oleh teman saya, yaitu Salsabila Rahmawati. Baik, pencatatan jurnal transaksi 1 yaitu mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong. Terdapat dua jurnal 2021 dan jurnal 2022. Di sini terdapat persediaan bahan baku pada kolom debit pada tahun 2021 sebesar Rp65.069.550, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp34.990.348. Terdapat utang dagang pada kolom kredit pada tahun 2021 sebesar Rp65.069.550, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp34.990.348. Di sini terdapat persediaan bahan penolong pada kolom debit pada tahun 2021 sebesar Rp11.462.500, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp4.892.425. Terdapat hutang dagang pada kolom kredit pada tahun 2021 sebesar Rp11.462.500, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp4.892.425. Selanjutnya pencatatan jurnal transaksi 2, yaitu mencatat pemakaian bahan baku. Terdapat dua jurnal 2021 dan jurnal 2022. Terdapat BDP dikurang BBB pada kolom debit. Pada tahun 2021 sebesar Rp65.069.550, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp34.990.348. Dan terdapat persediaan bahan baku pada kolom kredit pada tahun 2021 sebesar Rp65.069.550, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp34.990.348. Selanjutnya pencatatan jurnal transaksi 3, yaitu mencatat pemakaian bahan penolong.
Terdapat dua jurnal 2021 dan Jurnal 2022. Terdapat persediaan bahan penolong pada kolom debit pada tahun 2021 sebesar Rp11.462.500, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp4.892.425. Terdapat utang dagang pada kolom kredit pada tahun 2021 sebesar Rp11.462.500, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp4.892.425. Selanjutnya pencatatan jurnal transaksi 4, yaitu mencatat biaya tenaga kerja. Terdapat dua jurnal 2021 dan Jurnal 2022. Pada poin A, saat BTK terutang atau seluruh karyawan. Terdapat gaji dan upah pada kolom debit pada tahun 2021 sebesar Rp37.980.550, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp43.154.000. Terdapat utang gaji dan upah pada kolom kredit pada tahun 2021 sebesar Rp37.980.550, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp43.154.000. Pada poin B, mencatat distribusi gaji dan upah. Terdapat BDB dikurang BTKL pada kolom debit pada tahun 2021 sebesar Rp10.080.000, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp13.104.000. Terdapat BOP sesungguhnya pada kolom debit pada tahun 2021 sebesar Rp17.200.000, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp19.305.000. Terdapat biaya ADM dan umum pada kolom debit pada tahun 2021 sebesar Rp4.950.000. Sama juga pada tahun 2022 sebesar Rp4.950.000. Dan terdapat biaya pemasaran pada kolom debit pada tahun 2021 sebesar Rp5.750.000 dan sama pada tahun 2022 sebesar Rp5.750.000. Dan terdapat gaji dan upah pada kolom kredit pada tahun 2021 sebesar Rp39.980.550, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp43.154.000. Poin C, mencatat pembayaran gaji dan upah. Terdapat utang gaji dan upah pada kolom debit pada tahun 2021 sebesar Rp39.980.550, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp43.154.000. Dan terdapat kas pada kolom kredit pada tahun 2021 sebesar Rp37.980.550, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp43.154.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
rekan saya Muhammad Maulana. Pencatatan jurnal transaksi 5. Mencatat biaya overhead pabrik. A. Jurnal untuk pembebanan BOP. BDP biaya overhead pabrik pada 2021 didebit sebesar Rp15.120.000. Pada 2022 didebit sebesar Rp19.656.000. BOP dibebankan pada 2021 dikredit sebesar Rp15.120.000. Pada 2022 dikredit sebesar Rp19.656.000. B. Jurnal untuk mencatat BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya pada 2021 didebit sebesar Rp15.578.607. Pada 2022 didebit sebesar Rp19.490.163. Akumulasi depresiasi mesin. Pada 2021 dikredit sebesar Rp5.904.483. Pada 2022 dikredit sebesar Rp6.078.721. Akumulasi depresiasi gedung. Pada 2021 dikredit sebesar Rp9.002.982. Pada 2022 dikredit sebesar Rp11.923.618. Persediaan suku cadang. Pada 2021 dikredit sebesar Rp170.995. Pada 2022 dikredit sebesar Rp256.192. Persediaan bahan bangunan. Pada 2021 dikredit sebesar Rp500.147. Pada 2022 dikredit sebesar Rp601.632. Pencatatan jurnal transaksi 6. Mencatat produk jadi, di mana diasumsikan pesanan 101 selesai. Untuk jurnalnya, persediaan produk jadi pada 2021 didebit sebesar Rp45.203.550. Pada 2022 didebit sebesar Rp30.887.948. BDP biaya bahan baku pada 2021 dikredit sebesar Rp29.903.550. Pada 2022 dikredit sebesar Rp13.427.948. BDP biaya tenaga kerja langsung pada 2021 dikredit sebesar Rp6.120.000. Pada 2022 dikredit sebesar Rp6.984.000. BDP biaya overhead pabrik pada 2021 dikredit sebesar Rp9.180.000. Pada 2022 dikredit sebesar Rp10.476.000. Pencatatan jurnal transaksi 7. Mencatat produk dalam proses di mana diasumsikan pesanan 102 belum selesai. Untuk jurnalnya, persediaan produk dalam proses pada 2021 didebit sebesar Rp45.066.000. Pada 2022 didebit sebesar Rp36.862.400. BDP biaya bahan baku pada 2021 dikredit sebesar Rp35.166.000. Pada 2022 dikredit sebesar Rp21.562.400. BDP biaya tenaga kerja langsung pada 2021 dikredit sebesar Rp3.960.000. Pada 2022 dikredit sebesar Rp6.120.000. BDP biaya overhead pabrik pada 2021 dikredit sebesar Rp5.940.000. Pada 2022 dikredit sebesar Rp9.180.000. Pencatatan jurnal transaksi 8. Mencatat harga pokok produk yang dijual. Untuk jurnalnya, persediaan bahan penolong pada 2021 didebit sebesar Rp45.203.550. Pada 2022
didebit sebesar Rp30.887.948. Utang dagang pada 2021 dikredit sebesar Rp45.203.550. Pada 2022 dikredit sebesar Rp30.887.948. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut. 1. Perhitungan biaya bahan baku dalam memproduksi pesanan aseptan liquid kemasan 500 ml dan aseptan plus esensial kemasan 500 ml pada pesanan tahun 2021 dan pada tahun 2022 mengalami perbedaan. Adapun biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk pesanan tahun 2021 sebesar Rp65.550 dan biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk pesanan tahun 2022 sebesar Rp34.990.348. Terdapat selisih penurunan total biaya sebesar Rp30.039.202 yang disebabkan karena jumlah pesanan pada PT Jaya Mas Medica Industri mengalami penurunan dan harga bahan baku yang berbeda setiap tahunnya, sehingga semua biaya yang ada juga mengalami penurunan. 2. Perhitungan biaya tenaga kerja dalam memproduksi pesanan aseptan liquid kemasan 500 ml dan aseptan plus esensial kemasan 500 ml pada pesanan tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami perbedaan. Adapun biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk pesanan tahun 2021 sebesar Rp37.980.000 dan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk pesanan tahun 2022 sebesar Rp43.154.000. Terdapat selisih peningkatan total biaya sebesar Rp5.174.000 yang disebabkan oleh tingkat minimum upah yang semakin meningkat setiap tahunnya, serta meningkatnya jumlah angkatan kerja di PT Jaya Mas Medica Industri. 3. Perhitungan biaya overhead pabrik dalam memproduksi pesanan aseptan liquid kemasan 500 ml dan aseptan plus esensial kemasan 500 ml pada pesanan tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami perbedaan. Adapun biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk pesanan tahun 2021 sebesar Rp15.578.607 dan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk pesanan tahun 2022 sebesar Rp19.490.163. Terdapat selisih peningkatan total biaya sebesar Rp3.991.556 yang disebabkan oleh aktivitas pabrik atau kegiatan operasional PT Jaya Mas Medica Industri. Selesai sudah pemaparan dari kelompok kami tentang sistem penentuan biaya pokok pesanan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.